Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan, keberkahan, dan lancar segala urusannya. Amin Allahumma amin. Baik, di sini ada satu pesanan dari Malaysia, Selangor, Malaysia. Sebuah pisau sembelih sudah selesai kita garap seperti ini. Ini bisa buat sembelihan hewan-hewan kecil, bisa buat sembelih unggas atau sembelih kambing, domba, gibas, biri-biri bisa. Untuk sembelihan sapi bisa, tapi melihat ukuran sapinya. Pernah kita kawan kita yang berani itu menggunakan ukuran sekian untuk menyembelih sapi gede banget, 1 ton, tapi tidak kami rekomendasikan. Tentunya ukuran sapi besar itu memang idealnya memakai teknik gaya tarik murni, tapi akan sangat berat tarikannya karena kulit sapinya itu tebal banget di bagian leher, tebal dan bergelambir. Nah, itu memang saat merobohkan sangat susah. Penataan pengikatan kaki dan leher kepala itu tidak bisa cepat 15 menit selesai. Memang kita maklumi, apalagi di Idul Adha, apalagi dengan peralatan yang kurang memadai dan tim yang kurang solid atau tim yang kurang berpengalaman. Ini memang proses waktu, tenaga sangat dibutuhkan sekali. Terus peregangan pada leher kurang maksimal itu juga mengakibatkan kurang maksimal pula ketika eksekusi. Selanjutnya itu gaya dorik kurang bisa karena posisi pasti miring. Gaya dorik masih kadang-kadang kurang dapat, kadang-kadang ya. Apalagi gaya seperti ini, menggunakan golok yang panjang, gaya memegangnya seperti ini nih nggak bakalan dapat ini. Harus begini. Ini bisa dorik, bisa tarik murni, tapi lebih recommended tarik murni. Ketika menggelambir, kulitnya tebal, sapinya lehernya besar. Nah, untuk ukuran segini, itu kembali ke yang saya sampaikan di awal. Melihat besar kecilnya sapi. Meskipun ada beberapa kasus, ada beberapa kejadian, eksekutor menggunakan pisau kecil untuk menyembelih. Gitu ya. Tidak direkomendasikan, kecuali memang tidak ada lagi. Kalau persiapannya matang, tentunya akan menggunakan ukuran sekian, menggunakan pisau ukuran sekian. Nah, gitu, seperti itu. Ini materialnya HSS DM05, handlenya galih sonokeling, toksi dalam ada pin kuningan, panjang bilahnya 15 sentian. Untuk di pangkal terlebarnya 2,4 dan memiliki tebal 2,5 menipis ke ujung ramping. Ya, kalau sapi-sapi lokal yang sapi merah yang kita pernah lihat, misalkan sapi Bali, sapi Madura, itu yang ukurannya kecil lah, 300, 400 itu sudah 400 itu sudah terlalu besar. Tapi ya di Idul Adha itu jarang memang, kecuali kalau masjid-masjid besar, masjid jamek atau sumbangan daripada pemerintah, itu memang dapatnya sapi gede. Nah, kalau misalkan sapinya masih terbilang kecil, lehernya masih sekian itu ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu lebar, bisa ini dipergunakan dengan metode gaya tarik murni. Nah, kalau gaya dorik itu berapa ukurannya misalkan. Jadi gaya dorik itu menggunakan 25 ke atas, 25 sampai 30 gaya dorik bisa, tarik murni bisa. Tapi kalau yang sekian ini enaknya memang gaya tarik murni gitu. Berapa minimalnya? 15 cm, 15 cm gaya tarik murni bisa untuk sembelihan sapi. Kita cek di
kertas HVS. Nah, kehalusannya seperti ini di kertas HVS. Kita cek di tisu Indomaret ini lebih kering, lebih tipis, lebih lentur teksturnya. Jadi kalau nggak tajam nggak dapet ya, susah. Kategorinya dia dapat, tapi kategorinya ini kayak tajam licin itu. Tajam licin. Ini ya, kita cek di kertas HVS seperti ini. Rata tajamnya dari pangkal hingga ujung. Selalu di stropping ketika pemakaian dan jangan lupa dikasih krim oles bilah ketika penyimpanan ya. Ini SOP wajib agar bilah kita itu tidak karatan. Dan ketika pemakaian saat Idul Adha itu kan kita harus punya yang namanya stropping, entah itu yang premium, yang sedang, atau yang ukuran sedang seperti ini, atau yang kecil, terserah. Itu selalu sediakan stropping. Ketika selesai dicuci bersih, dilap kering. Membawanya seperti ini, cari tempat cucian, dicuci bersih, air mengalir, dilap kering. Dicucinya tidak perlu dengan tangan, cukup dialirkan saja. Dialirkan, lalu cari lap. Kita akan sedia lap tuh, lap GSN handuk ini. Nah, itu tinggal di lap begini. Tidak perlu dengan tangan karena resiko berbahaya sekali. Cukup di air mengalir lalu begini. Itu setiap kali penyembelihannya, meskipun domba atau gibas yang banyak jumlahnya. Lalu di stropping begini. Insya Allah satu cukup untuk semuanya. Tapi kalau tidak di stropping, bahaya, nanti akan berkurang ketajamannya. Karena ketika kita menggunakan di Idul Adha, berbenturan, ini menggesek tarik murni kambing ya, atau kambing besar itu, palot natap tulang, pasti akan berkurang ketajamannya. Meskipun HSS itu keras, meskipun keras, itu pasti akan berkurang ketajamannya. Jadi diteskan, membawa tisu atau kertas HVS. Sediakan kertas HVS yang banyak untuk mengetes ketajaman. Jadi tidak boleh mengetes ketajaman itu dengan jari begini, tidak boleh. Nanti bekas sidik jari kita akan menjadikan spot karat, jadi harus dilap. Kita sediakan lap itu seperti itu, dilap bersih. Tidak dengan kuku. Kan biasanya ada itu teknik mengetes ketajaman itu banyak, tapi carilah yang benar-benar bermanfaat, carilah yang benar-benar aman buat kita, buat bilah kita. Pakai kuku, ada yang seperti itu. Kalau dia licin jalan, berarti kurang tajam, tapi kalau dia berhenti ya seperti ini, berarti tajam. Itu nggak bisa mendeteksi microchipping. Sekali lagi, tidak direkomendasikan dengan tangan atau dengan kuku, dia akan tidak mendeteksi. Pakai rambut misalkan, itu juga tidak disarankan, sangat beresiko, berbahaya sekali. Dan ketika ada microchipping, dia tidak bisa terdeteksi dengan rambut tadi. Katanya kalau pakai rambut gini, ketika dia jalan licin, berarti kurang tajam, tapi kalau berhenti pada rambut kita berarti tajam. Iya memang betul, tapi tidak direkomendasikan. Itu pertama sangat beresiko, kedua dia tidak akan bisa mendeteksi microchipping yang ada pada kerusakan mata bilah. Selanjutnya menggunakan rambut, bulu kaki, bulu tangan. Kalau dia bisa halus, tersayat habis bulunya, maka dia tajam. Ya betul, tapi microchipping kembali tidak terdeteksi. Tapi kalau menggunakan kertas HVN, sekecil apapun microchipping. Nah, saya kasih contoh nih. Tadi ini satu, mau saya iringkan dengan dua ini. Nah, ini ada dua, tapi beda materialnya. Yang ini Sleipner A88. Keduanya ternyata sebelum saya tampilkan, saya coba nih. Biasanya kasus seperti ini nih disebabkan oleh sepuhan yang terlalu tua. Biasanya kalau
sepuhannya pas ideal, itu kena honing atau sharpening itu malah semakin tajam. Tapi beda kasus ketika bilah ini terlalu sepuhnya, terlalu tua. Ini materialnya Sleipner A88, ada dua ya. Nah, kalau sepuhannya terlalu tua, dia kena honing atau sharpening malah menjadi microchipping yang sangat rata dari pangkal hingga ujung. Contoh nih, itu nyendat, nah rata. Ini seperti itu tadi, dilihat di kamera atau kasat mata dia nggak kelihatan, tidak kelihatan. Di sini dia bisa berhenti, bulu rambut, bulu kaki juga sama, dia bisa berhenti, tapi tidak dengan tisu dan kertas HVS. Dia akan nyendat, rusak. Ini keduanya juga seperti itu, ini juga demikian. Nggak kelihatan ya, sedikit lah ini kotorannya, kotoran kena tisu tadi. Kalau kita lap pakai tisu atau pakai handuk, dia nggak akan kelihatan microchippingnya. Di sini dia berhenti, di kuku dia berhenti, di kertas HVS juga berhenti karena nyendat. Nah itu rusak, bilahnya rusak, tapi dengan kasat mata tidak kelihatan. Nah seperti itulah penjelasan yang sering saya sampaikan, harus dengan disetroping, dan pengetesannya tidak dengan kuku, tidak dengan bulu atau dengan rambut gitu, biar aman bilahnya, aman tangannya. Nah tambah halus, tambah rapi, siap dikirim ke Malaysia, Selangor Malaysia. Kita kasih sarung kulit yang premium. Demikian, dilengkapi segala peralatan sembelihannya, baik pisau maupun goloknya, dan perlengkapan yang lain seperti tas untuk membawa peralatannya, topi, kopiah, jaket, rompi, hem, hoodie, dan kaos, dan segala kebutuhan peralatan sembelihan komplit di Gubuk GSM. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.